Halo, apa kabar Mina? Selamat datang di channel Nobar Anime. Nggak nobar, nggak asik. Sebelumnya One Piece chapter 1094 kemarin menghadirkan cerita di mana kita bisa melihat wujud buah iblis dari sosok Gorosei. Hal ini tentunya menjadi sebuah kejutan besar, mengingat sebelumnya Luffy dan Kizaru masih bertarung satu sama lain. Dan diakhiri dengan Bonnie yang menusuk Gorosei Saturn tepat pada dadanya dan mengeluarkan darah. Dan bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas di chapter 1095. Sebelum mulai, mohon dukungannya agar channel ini dapat berkembang dengan cara like and subscribe ya guys. Tanpa basa-basi, mari kita lanjut ke pembahasannya. Siapkan kopi, nyalakan rokok, ambil posisi enjoy, naikkan layar, tarik jangkarnya, and skuy. Pada chapter kali ini diberi judul Sebuah Dunia yang Tidak Layak Untuk Ditinggali. Diawali dengan cover permintaan pembaca. Seekor monyet mengambil hidung bagi dan melarikan diri. Chapter diawali dengan pasukan angkatan laut yang berlarian mundur menjauhi Gorosei Saturn, kecuali para laksamana muda dan kapten, sesuai informasi yang diberikan di chapter sebelumnya. Jika angkatan laut dengan pangkat rendah menatap atau melihat Gorosei, maka kepala mereka akan meledak. Lalu Shin memperlihatkan Sen Saturn yang berdiri di hadapan Franky, Dr. Vegapunk, Sanji, dan Atlas, serta Luffy dan Admiral Kizaru yang masih terkapar di tanah setelah perkelahiannya. Bonnie-chan, apa yang kau lakukan? Teriak Sanji. Gorosei tertusuk, siap menembak, teriakan dari salah satu kapten laksamana muda. Saturn, diam serangga. Kalau aku tak mau ditusuk, aku pasti langsung menghindar. Sambil menatap Bonnie dengan aura yang mungkin mirip dengan Hausoku, atau mungkin lebih dahsyat dikarenakan Bonnie langsung terpental. Bonnie! Teriak Dr. Vegapunk. Kemudian Saturn langsung menangkap Bonnie dengan tangannya. Sanji pun langsung bereaksi, Bonnie-chan! Sambil berlari, namun dia juga terpental, sama seperti Bonnie sebelumnya, karena kekuatan misterius sang Gorosei Saturn. Lalu Saturn mencabut pedang yang tertancap di dadanya. Dengan seketika lukanya langsung hilang. Apa? Lukanya hilang? Teriak Franky. Sanji berekspresi seperti kesal, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu para laksamana atau kapten angkatan laut berkata, gunakan kesempatan ini untuk menangkap Vegapunk. Saturn pun berkata, tunggu bodoh. Tak perlu terburu-buru, mereka sudah tidak bisa lari. Kizaru, bahkan untuk standarmu, ini butuh waktu yang cukup lama, ucap Saturn. Kizaru pun menjawab, mohon maaf, aku tak punya alasan. Kurasa aku tak bisa bergerak untuk sementara. Kizaru tak bisa bergerak untuk sementara waktu dikarenakan pertarungan dengan Luffy sebelumnya dan pukulan terakhir yang kena telak tepat di kepalanya. Tidak apa-apa, aku paham alasannya, ucap Saturn sambil melihat Luffy yang tergeletak di bawahnya. Kemudian Saturn berancang-ancang untuk menusuk Luffy yang tidak berdaya dengan kakinya yang tajam. Franky langsung menyelamatkan Luffy dengan jurusnya Strong Raito dan berhasil menyelamatkan Luffy dari serangan Saturn. Saturn, begitu ya, krumu sangat kuat. Franky mengenggam Luffy sambil berteriak, bahkan pemimpin dunia pun mengincar kepala kaptenku. Ya, Saturn berkata, Mugiwara no Luffy, jauh dari Bonnie. Bergabungnya kalian dalam pertarungan ini memang tak terduga, tapi kalian dikepung marin di pulau yang diambang kehancuran ini. Kalau kalian bisa kabur karena keajaiban, aku ingin menyaksikannya. Kau, Vegapunk, sayang sekali kau mengkhianati kami atas segala kontribusimu terhadap marin. Jadi, katakan siapa yang mau mati duluan. Kami ingin kalian mati dengan rasa penyesalan karena sudah menentang pemerintah dunia. Lalu Saturn meremas Bonnie dengan tangannya dan berkata, kenapa di saat manusia dilarang melakukan sesuatu, mereka justru tetap melakukannya. Bonnie pun berteriak kesakitan. Hei, hentikan, teriak Sanji. Apa ada yang bisa bergerak? Franky berkata, tidak, mustahil ada kekuatan yang menahan kita. Kalau bukan sains, berarti ini kekuatan buah iblis, ucap Dr. Vegapunk. Kau telah membunuh ayahku, Saturn.
ucap Bonnie dengan tatapan yang kesal dan menahan sakit. Lalu Saturn berpikir sejenak. Oh, Kuma, dia terakhir sebagai budak. Sisa dari suku yang melakukan kejahatan. Satu-satunya orang yang selamat dari orang-orang Buchaner yang dimusnahkan. Ucap Saturn sambil meremas Bonnie dengan kencang. Lalu Dr. Vegapunk tercengang mendengar ucapan Saturn itu. Dan akhirnya identitas Kuma terbongkar pada scene di mana ras Buchaner telah dimusnahkan oleh pemerintah dunia dan dijadikan budak. Yang tersisa hanya Kuma, ayah dari Jewelry Bonnie. Kemudian kita diperlihatkan flashback masa kecil Kuma yang diceritakan kepada Bonnie melalui ingatannya tentang Nika. Bonnie, sejak aku masih kecil, aku selalu ingin menjadi pahlawan yang membawa kebebasan bagi orang-orang yang menderita. Seperti pejuang kebebasan Nika. Ya, aku mengaguminya. Dia akan berakhir sambil tersenyum dan menari. Di alam bawah sadar Bonnie mengatakan, akankah dia membebaskanku juga? Tentu saja sebut Kuma. Di alam bawah sadar Bonnie. Flashback 47 tahun yang lalu. Di kerajaan South Blue, Sorbet. Kuma lahir di keluarga normal. Ayahnya adalah seorang Buchanan dan ibunya adalah manusia normal. Informasi tentang tes darah Kuma dibocorkan ke agen pemerintah dunia di rumah sakit. Jadi, seluruh keluarga Kuma ditangkap dan menjadi budak di Marigose karena kekuatan mereka. Hei, Kuma, bagaimana kabarmu? Ayah, majikanku baik sekali. Aku beruntung sekali memilikinya. Lalu, ayah Kuma pun berkata, ibumu meninggal. Dia di surga sekarang, dengan ekspresi yang penuh sedih dan tangis. Dia sudah di tempat yang lebih baik sekarang. Kuma pun langsung menangis. Ayahnya berkata, hei Kuma, kau kuat. Teruslah bertahan dan lanjutkan hidup. Pejuang kebebasan akan datang. Dia akan menyelamatkanmu. Kuma berkata sambil menangis. Kenapa? Aku lebih memilih mati. Siapa yang akan menyelamatkanku? Jawab ayahnya, Dewa Matahari Nika. Itu nama pejuang legenda yang diturunkan lewat orang-orang Buchanan. Suatu hari dia akan membawamu ke lautan bebas di bawah matahari. Dan dia selalu tertawa. Lalu ayahku membunyikan irama genderang pembebasan dan mulai menari untuk Kuma. Tapi dia tiba-tiba ditembak di kepala oleh Tenryubuto karena terlalu berisik. Beralih menjadi 38 tahun yang lalu, MC Tenryubuto menjelaskan bahwa setiap 3 tahun sekali Tenryubuto turun di Marigose dan melakukan permainan berburu manusia di pulau non-pemerintah. Tenryubuto melepaskan budak-budak bermasalah di pulau itu dan memusnahkan mereka bersama penduduk asli di pulau itu. Setelah itu, pemerintah dunia mengeklaim pulau tersebut sebagai miliknya. Pulau yang dipilih Tenryubuto untuk tahun itu adalah God Valley, tepat di West Blue, tanah dengan banyak sumber daya berharga yang berani menggunakan kata God dalam namanya. Raja God Valley mencoba menghentikan mereka tetapi dibunuh oleh Saint Vigarling Garling. Pertandingan tahun ini belum dimulai, namun Garling lah yang diharapkan Tenryubuto menjadi juaranya. Garling muda sangat tampan dengan rambut setengah bulan tanpa jenggot. Banyak Tenryubuto yang terpesona padanya. Garling sangat mirip dengan Shanks. Apa dia ayah dari Shanks atau keluarganya? Nanti kita bahas lagi ya lur. Saturn juga ada di God Valley. Dia terlihat sama persis seperti saat ini. Saturn menerima kabar bahwa budak anak Buchanan yang melarikan diri telah ditangkap. Di halaman terakhir chapter ini, kita melihat Kuma diseret ke lapangan oleh budak lain. Bagian ini merupakan kelanjutan dari kilas balik yang dilihat Bonnie di chapter 1074. Lalu tiba-tiba muncul dua bayangan orang misterius. Hei how, tunggu dulu kalian. Kalian pastilah Buchanan, sang bintang kali ini. Aku mengerti maksud mereka. Kalian memang besar. Mereka bilang darah para raksasa mengalir dalam diri kalian. Kita dapat melihat bahwa dua bayangan misterius tersebut adalah dua budak anak-anak, Emperyo Ivankov dan Ginny atau Ginny muda. Ivankov terlihat sangat mirip dengan penampilan dewasanya. Ginny atau Ginny adalah gadis rumah berambut pendek yang sedang makan sepotong daging. Ginny atau Ginny berkata, bukankah kakakku juga besar di sini? Ivankov berkata, hanya wajahnya saja. Tunggu, bukan itu maksudnya, bodoh.
Scene pun berakhir. Untuk Jinny atau Gini, apakah ibu dari Luffy? Kita tunggu aja ya guys kelanjutannya. Untuk chapter selanjutnya akan libur dan akan ditayangkan pada 25 Oktober yang akan datang. Terima kasih.